badai hujan, cakrawala yang berkabut dan daun-daun yang melambai basah. Aku duduk bersila di teras sambil mengawasi Uwais. Balitaku sedang sibuk dengan mainan-mainannya. Ini adalah hari kedua kami kembali menikmati udara kampung halaman. 2 tahun 1 bulan yang lalu, Naila mengajakku pergi jauh. Kakaknya yang punya hobi memasak dan meracik resep-resep baru mengantarnya menjadi owner restoran khas Aceh di negeri jiran Malaysia. Lalu Naila dengan sukacita mengikuti jejak saudara perempuannya itu. Ia memboyong serta aku dan Uwais ke sana. Aku yang saat itu ingin lari jauh dari kehidupan Surya yang ternyata asing, mengambil kesempatan itu meski sangat berat. 2 hari sebelum keberangkatan, Derry, asistennya Surya, menghubungiku untuk mengabari kecelakaan atasannya. Surya mengalami kecelakaan tunggal hingga ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Begitu kata Derry. Jangan tanya bagaimana cemasnya aku saat itu. Tanpa pikir panjang, aku menyusulnya ke rumah sakit sesegera yang ku bisa. Lalu terpaku tepat di ambang pintu ruang inap tempat Surya dirawat. Menyesali keputusan yang telah ku ambil tadi. Seharusnya aku tidak perlu datang. Tasya menjaganya dengan manis. Derry juga ada di antara mereka. Keberadaanku jelas tidak dibutuhkan di sana. Dan dari apa yang aku dengar, tak lama lagi orang tua Surya juga akan tiba. Lalu, apa alasan yang membuatku bertahan di sana? Lama aku terpasak di dalam kebisuan, menyaksikan semua yang bisa kulihat. Lalu tatapan Surya yang tanpa sengaja beralih kepadaku membuatku seketika berbalik arah. Aku semakin mempercepat langkah saat menyadari ada Derry yang sedang berusaha menyusul. Lalu dengan sedikit usaha menyembunyikan diri, kami benar-benar tidak sempat bertemu. Derry tidak menemukanku, bahkan hingga puluhan purnama telah berganti. Kemudian di negeri yang asing itu, aku dan Naila melewati hari-hari yang nyaris tanpa istirahat yang cukup. Namun, aku menemukan ketenangan di sana. Kesibukan membuatku lebih mudah dalam membabat habis rindu pada Surya. Hingga ia enggan bertunas lagi, aku mendoktrin hati untuk melupakannya, meski semua itu tidak mudah untuk berhasil. Naila memilih Seri Muda, kota kecil di Shah Alam sebagai tempat Aceh Resto berdiri. Ada Kak Jun, Tante Naila dan Kak Afi yang sudah lebih dulu menetap di sana, ikut membersamai kami. Namun yang paling banyak berkontribusi dalam membuat kami betah adalah kentalnya rasa kekeluargaan yang tercipta di antara para perantau Aceh di sana. Meski saat berada di kampung halaman kami tidak saling mengenal, di sana kami semua bersaudara. Selalu ada hati yang siap menjadi tempat berbagi kisah. Selalu ada uluran tangan ketika salah satu warga Aceh mengalami kesulitan dan musibah. Apapun itu dan siapapun tanpa pandang bulu. Kak Asya, lega deh rasanya kakak udah pulang. Jadi aku tidak perlu memasak lagi, kan udah ada koki dari Malaysia. Kicauan Sahara membuatku tersadar dari lamunan. Adik bungsuku itu muncul dengan sekotak makaroni di tangannya. Assalamualaikum Miss Koki, godanya lagi. Aku mencebik hingga membuat Sahara tergelak.
Perkenalkan, ini satu-satunya koki yang ahli dalam meracik masakan agar cepat gosong. Sebaiknya Anda siapkan lidah yang tangguh. Seketika gadis itu mengerucutkan bibir, lalu ia bergabung dengan Uwais, menggoda balita itu hingga Uwais marah dan menjerit. "Mimi!" rengek Uwais sambil menatap ke arahku. Detik berlalu, bayi itu benar-benar menangis. "Mimi!" panggil Uwais lagi dengan nada yang jauh lebih melengking. Hingga koleksi nada tertinggiku keluar dari persembunyiannya. "Sahara?" Sebenarnya, ini adalah idenya si pembuat onar. Belanja bulanan harus ke mall segala. Saat tadi aku hendak menuju tempat yang berbeda, Sahara sedang sibuk mengoleksi makanan ringan. Ia membawa serta Uwais bersamanya, sambil sesekali berbalas pesan entah dengan siapa. Khusus sekali ini saja, Sahara bebas memilih apapun yang ia inginkan, asal tidak melebihi trolinya, sementara aku menuju tempat kebutuhan sehari-hari. "Maaf kak, apakah ini namanya lengkuas?" Aku berpaling, lalu mendapati tangan putih halus seseorang. Ia sedang memperlihatkan jahe ke arahku. Aku menaikkan pandangan, lalu terpaku sejenak. Begitu juga dengan gadis yang bertanya tadi. Bukankah dia ini Tasya? Lalu di mana Surya? Detak jantungku seketika berpacu lebih cepat. "Loh, kakak?" Oh, ternyata ia masih mengenaliku. Aku tersenyum pedar. "Kak Syarifah kan?" tanyanya lagi untuk memastikan. Iya." "Duh, kelihatan sekali aku tidak tahu apa-apa. Hehe, soalnya ini pertama kalinya aku belanja kebutuhan dapur kayak gini. Jadi, tidak masalah. Dulu saya juga tidak bisa membedakan antara lengkuas dan jahe, karena bentuknya yang hampir sama." "Benarkah?" Aku mengangguk. Tapi tentu saja yang kukatakan tadi adalah bohong. Bahkan sejak TK aku sudah tahu nama-nama dari mereka. Gadis itu tersipu sambil memperbaiki posisi hijab lilitannya yang sudah rapi. Pandanganku terhenti di jari manisnya. Ada cincin emas melingkar indah di sana. Bentuknya polos dan sederhana. Tapi kenapa hatiku terasa begitu teriris? Sudut mataku tiba-tiba memanas. "Kakak baik-baik saja?" Iya, baik. Kabar saya baik. Oh ya, ini namanya jahe. Sedangkan lengkuas yang ini." Aku berusaha mengalihkan perhatiannya. Gadis itu mengangguk tersenyum, lalu memasukkan beberapa lengkuas ke dalam keranjang belanjanya. Sebenarnya banyak tanya yang ingin aku ajukan kepada wanita muda ini, yang mungkin sekarang sudah menjadi istri sah Surya. Barangkali mereka memang sudah punya bayi. Cincin itu adalah buktinya. "Sayang?" Dek, jantungku berdentam. Suara di belakang sana sukses membuat kerongkonganku tercekat. Di sampingku, Tasya tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang berjajar rapi. "Abang, sini." Tasya melambai. Aku takut berpaling ke belakang, tapi keinginan untuk melihat wajah lelaki itu setelah rentang waktu yang lama membuatku dilema. Apakah aku harus lari kembali seperti yang sudah kulakukan 2 tahun yang lalu, atau mulai menerima kenyataan lalu memberi ucapan selamat berbahagia kepadanya, kepada wanita ini juga? "Oh ya kak, kenalin, ini suami aku." "Apa?" Tasya masih berpura-pura memperkenalkan suaminya kepadaku. Apakah ia sengaja? Apakah ini yang ia inginkan? Ia ingin melihat aku seperti orang bodoh, lalu menertawakan kebodohanku.
masih bergeming dengan tangan menggenggam erat gagang keranjang belanjaan. Menatap Tasya entah dengan ekspresi seperti apa, sampai-sampai gadis itu mengernyit. Kupaksakan untuk menyungging senyum lalu memaksa diri untuk menoleh ke arah pria yang sekarang sudah berada tepat di belakangku. Pria yang selalu ingin kuhindari selama ini, tapi takdir malah membawaku semakin dekat kepadanya. Bang April sama seperti kakak, orang daerah sini juga, ucap Tasya lagi memecahkan keheningan. Apa? April? Ternyata suaminya bernama April, bukan Surya. Aku menaikkan pandangan segera, menyambut sapaan pria yang bernama April itu sambil memindai wajahnya. Sejenak, lelaki itu tersenyum ramah. Tiba-tiba, senyumku juga terbit, dan semuanya terasa menjadi sangat mudah. Jadi, mereka tidak menikah? Lalu, kemana pria itu? Apakah selama ini ia hidup dengan baik? Dulu, setelah aku memutuskan untuk mengganti semua kontak, lalu melarang keluargaku untuk memberi aksesku kepada Surya, kami tidak pernah lagi saling bicara. Salam kenal kak, saya orang Kutablang. Kakak sendiri tinggal di kampung mana? Syarifah sejak kapan kembali dari Malaysia? Tasya menghampiriku saat aku sedang menunggu Sahara. Gadis kecil itu sedang menuju parkiran motor. Karena ada Uwais, aku memilih menunggu di tempat yang dingin, tidak jauh dari pintu masuk mal. Tasya, kamu mau pulang juga? Iya kak, seperti yang kakak lihat. Sejak kapan kakak kembali dari Malaysia? Gadis itu kembali mengulang pertanyaan, padahal aku sudah berusaha mengalihkan pembicaraan. Hening, aku menatapnya dengan senyuman kecil yang berat. Wanita dengan blus putih itu masih tersenyum lebar. Kenapa? Kamu pasti penasaran dari mana aku tahu jika selama 2 tahun lebih kakak kabur ke Malaysia. Iya kan? Tebak Tasya. Aku kabur. Apa maksudnya? Jujur, saya memang sedikit penasaran tadi, tapi sekarang tidak lagi. Baiklah, saya duluan. Aku mengayun langkah, menghindar pertanyaan selanjutnya yang tidak ingin ku jawab. Aku benci karena tebakannya tidak ada yang meleset. Syah, tunggu. Langkahku terhenti. Aku menghela napas kasar. Uwais menghampiri Sahara dengan langkah lincahnya. Balita menggemaskan itu langsung naik ke bagian depan motor. Padahal ukurannya yang masih kecil sangat tidak memungkinkan itu. Nanti saat motor akan jalan, aku akan membawa malaikat kecilku itu ke dalam gendongan. Undangan pernikahan saya dan Bang April. Tasya menyodorkan sepucuk undangan bersampul merah muda. Aku meraihnya dengan perasaan ragu. Minggu depan acaranya. Aku harap kakak akan datang bersamanya. Selama kakak pergi, ia menjadi pria yang sangat kacau dan payah. Hidupnya hanya tentang kerja, kerja, dan kerja. Ia bahkan tidak makan dengan baik. Hening mengambil alih. Baik aku maupun Tasya, kami larut dalam pikiran masing-masing. Setelah cukup lama, akhirnya wanita itu pamit. Aku termanggu, berusaha mencerna setiap kalimat yang wanita tadi itu ucapkan. Nasi ayam bakar, cah kangkung spesial, dan minumnya es teh hijau. Disamakan saja dua-duanya ya, ucap Sahara pada pelayan kafe. Sebelum akhirnya gadis itu kembali sibuk dengan ponsel. Entah dengan siapa ia berbalas pesan Ria. Sejak di mal tadi, gelagatnya sedikit mencurigakan.
Setelah puas berbelanja, Sahara mengajakku ke sini, The Green Guardian Cafe and Resto. Gadis kecil itu mengusung moto, makruh pulang sebelum perut kenyang. Baiklah, terserah kamu saja, Sahara. Uwais mulai menunjukkan protes. Ia menggeleng apapun yang ditawarkan Sahara. Balita itu seharusnya sudah berada di dalam ayunannya sekarang. Ia akan menghabiskan 1 botol besar susu kesukaannya sebelum bertandang ke alam mimpi. Selama ini ayahnya tidak pernah absen mengirimkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Ia menjadi ayah yang baik, meski aku membatasi lelaki itu untuk menghubungi Uwais 1 bulan sekali. Aturan bagi Hadi untuk bisa bicara dengan putranya. Dan untuk lelaki bernama Surya, saat itu aku benar-benar menutup semua celah dengan harapan kami akan lebih mudah dalam menutup kisah. Meski kenyataannya ia tidak pernah bisa pergi dari hati kecilku. Loh, Bang Surya, tiba-tiba Sahara berucap. Aku langsung tercekat. Tanpa sengaja, sendok yang sedang kugunakan jatuh mengenai piring hingga menimbulkan suara denting yang kentara. Aku menatap Sahara dengan mata yang terasa sangat lebar. Benarkah pria itu ada di sini sekarang, di belakangku? Yeay, detik-detik menuju ending sudah tiba. Kira-kira Aisyah dan Surya bisa bersatu nggak? Yuk, tebak-tebak si buah